Sebuah cerita pendek tentulah memiliki tema dan ide-ide pokok yang berkembang dalam alur dan mewujud menjadi sebuah cerita. Ambil contoh, kita akan mengarang tentang gajah Sumatera yang kehidupannya itu semakin parah ya, dalam arti habitatnya rusak, ruang geraknya semakin sempit, dan bisa-bisa terancam kepunahan. Hal ini kita kaitkan dengan kiprah seorang dokter hewan yang mempunyai perhatian besar terhadap kelestarian gajah. Ide ceritanya adalah kiprah seorang perempuan dokter hewan yang kita beri nama Dokter Hewan Lila di sebuah balai konservasi satwa yang dilindungi di Sumatera, di mana sering terjadi konflik antara manusia dan gajah. Bagaimana kiprah dokter hewan ini kita kaitkan dengan situasi di sana. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus jurnalistik ya, 5W+1H yang bisa nanti menjelaskan pendeskripsian tokoh dokter hewan tersebut. 5W+1H. What, who, when, where, why, dan how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Menggunakan rumus ini, menurut pengalaman saya sebagai pengarang, bisa membantu memberi gambaran yang lebih jelas dalam menjabarkan potongan-potongan ide yang bermunculan di kepala. Menyaring dan menatanya sesuai dengan kebutuhan cerpen kita. Kita bisa memahami urutan kejadian dan memberi bayangan akan akhir atau klimaks sebuah cerita. Juga untuk mendeskripsikan penokohan. Namun ini cuma patokan loh, karena kamu bukan jurnalis yang sedang menyusun penulisan sebuah berita. Maka rumus tersebut hanya sekadar untuk membantu pengembangan imajinasi. Jadi coba kemudian bayangkan mengenai suasana di balai konservasi itu ya. Bagaimana suasananya terletak di dekat hutan lindung misalnya, dan apa-apa saja yang kira-kira muncul di situ. Itu kita bisa membayangkan, bisa berimajinasi. Dan juga kiprah dari sang dokter hewan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata kalau mesin imajinasi itu kita gerakkan, kita endapkan, kita lihat lebih dalam, maka kita akan bisa menemukan beberapa ide cerita pendek yang bisa kita kembangkan. Ide cerita ke-1. Suatu hari, Dokter Hewan Lila menolong mengobati kaki seekor anak gajah yang luka kena jerat pemburu. Tiba-tiba anak gajah itu memberontak sehingga lengannya nyaris terinjak dan terluka. Tapi itu tidak membuatnya kapok dalam menolong gajah yang kelestariannya sangat menjadi perhatiannya. Cerita ini memberi gambaran tentang beratnya perjuangan seorang dokter hewan, petugas balai konservasi dalam menyelamatkan hewan yang dilindungi tersebut. Kejadian kemarin itu cuma kecelakaan kecil, Pak. Aku baik-baik aja. Papa nggak usah khawatir. Dan itu pasti nggak akan menyurutkan tekadku untuk apa? Yaitu untuk tetap ngurusin gajah. Ide cerita kedua. Suatu hari dia menemukan seekor gajah jinak mati diracun. Gadingnya digergaji dan diambil. Dia begitu sedih dan marah ketika kemudian tahu bahwa salah seorang pelakunya adalah orang yang dikenalnya baik. Dia juga geram memikirkan kebengisan manusia terhadap gajah. Menggambarkan keganasan manusia dan perburuan hewan yang dilindungi demi uang. Dan ini menambah kuat tekad Lila untuk berjuang menyelamatkan gajah. Teganya kau berbuat sekeji itu, padahal belasan tahun kau juga yang merawat si gendut. Teganya kau. Ide cerita ketiga.
Terjadi hubungan yang unik antara Lila dengan seorang mahout atau pawang gajah bernama Ibul, pemuda setempat. Anak orang terpandang di dekat balai konservasi yang juga punya atensi menyelamatkan gajah dari kepunahan. Ada perasaan aneh pada diri mereka. Awalnya mungkin memang cinta platonik, tapi kemudian bisa berkembang menjadi lain. Pemuda yang aneh, sikapnya terhadap diriku juga aneh. Ada sesuatu yang dia pendam. Yang jelas dia selalu berusaha menyenangkan hatiku. Ide cerita keempat. Muncul seorang artis peran cowok bernama Bram yang menaruh perhatian terhadap pelestarian gajah. Dia berkunjung ke tempat itu, berkenalan dengan si dokter hewan, dan kemudian terjalin hubungan yang mendalam. Pada suatu saat, sang aktor mengundang dokter hewan kita ke Jakarta, menghadiri pemutaran perdana filmnya yang terbaru. Kira-kira berangkat atau tidak? Dia memang tampan, lelaki flamboyan. Gak heran cewek fansnya berjibun. Gak aneh pula kalau banyak wanita tergila-gila padanya. Apa aku sudah termasuk? Sambil mengeluh, Lila membenturkan dahinya ke kasur. Ide cerita kelima. Atasannya di balai konservasi itu Pak Bos, seorang duda. Dia naksir berat kepada DR Lila. Segala macam cara dia gunakan untuk bisa mempersunting wanita idamannya itu. Segala macam cara. Cara apa? Cara halus, cara kasar, cara magic. Menggambarkan sikap dan perasaan perempuan menghadapi cinta yang obsesif dari seorang laki-laki. Laki-laki ini semakin berani, cenderung nekat bahkan. Omongannya sering nyerempet-nyerempet. Dia pikir, aku ini apanya? Apa yang harus kulakukan? Lantas, setelah kita menemukan 5 ide, tinggal kita pilih, ya kan? Ide yang mana yang mau kita kerjakan atau kita garap. Saya yakin setiap person pasti mempunyai perhatian yang berbeda-beda. Sesuai dengan perasaannya, pengalaman batinnya. Ada yang memilih ide ke-1, mungkin ada yang memilih ide ke-5. Ya, itu memang terserah ya. Dan dari setiap ide itu pola penggarapannya pasti akan berbeda. Karena pokok bahasan yang kita menjadikan titik berat dalam cerpen itu juga beda. Ya, misalnya pada ide cerita ke-1 dan kedua, itu kan lebih menekankan hubungan DR Lila dengan gajah ya. Artinya manusia dan gajah, bagaimana pengarang harus tahu tentang situasi gajah di sana, kehidupannya dan kemungkinannya segala macam, supaya ceritanya itu menjadi lebih berbobot ya. Tapi pada ide ke-3, ke-4, ke-5 itu lebih menekankan hubungan antar manusia ya. Jadi relasi psikologis antar manusia dan mungkin juga berkembang ke hubungan cinta. Nah, dengan pokok-pokok bahasan yang beda, pasti nuansa penggarapannya juga akan beda, tidak sama gitu. Karena setiap cerpen itu kan selalu mengandung suatu pesan yang mau disampaikan kepada pembaca. Nah, dari sini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya mengembangkan ide itu bisa. Dari sesuatu bisa kita kembangkan, lalu kita pilih mana yang paling cocok. Ya kan? Nah, setelah itu tinggal cara menggarapnya. Bagaimana kalian dengan tekun, ulet, pantang menyerah mencoba mewujudkan salah satu ide itu menjadi cerita pendek. Sampai jumpa.